Tubuh Adam seketika jadi kaku saat tiba-tiba istrinya mencium salah satu pipinya. Ada desiran hebat yang ia rasa, saat ciuman Maryam menempel di pipinya, menyentuh bagian dari kulitnya sampai menembus ke dada hingga membuat ritme yang tidak biasa di sana. Maryam hanya tersenyum setelah dia berbisik pelan di telinga Adam. Wanita bercadar dengan mata yang indah itu kembali masuk ke dalam mobil. Adam memegang pipinya dengan tangan bergetar, seolah masih tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Maryam tiba-tiba. Ciuman apa ini? Ciuman terhalang cadar gitu. Ternyata sekarang dia udah mulai berani, gumam Adam di dalam hatinya, dia mengulum senyuman di kedua pipinya. Beberapa detik kemudian, Adam masuk ke dalam mobil. Wajahnya masih stay cool, tidak menampakkan kebahagiaan atau kesedihan, terlihat datar seperti biasa. Dalam rangka apa kamu tadi memberikan sebuah ciuman untukku? Cicit Adam bertanya serius kepada sang istri. Maryam tersenyum, dia kemudian melihat ke arah Adam. Apakah harus ada sebuah alasan untukku mencium kamu, Mas? Itu hanya gerakan refleks dari seorang istri yang merasa senang mendengar sebuah ungkapan cinta dari suaminya tadi. Walaupun kamu mengatakan dalam bentuk kiasan. Tapi aku paham, Mas, sahut Maryam dengan senyuman yang masih mewarnai wajahnya. Adam mengernyitkan dahinya saat mendengar jawaban dari Maryam. Dia kini menatap ke arah depan, tangannya sudah memegang setir, mulai menjalankan mobilnya. Aira masih pulas tertidur. Bayi kecil itu nampak terlihat kecapean dengan apa yang dilakukan hari ini. Suasana di dalam mobil kembali sepi. Adam terdiam, begitu juga dengan Maryam. Dia masih tidak menyangka juga, kalau dirinya tadi berani melakukan itu kepada sang suami. Namun, apa yang dikatakan oleh Adam memang benar-benar menyentuh hatinya, membuat Maryam ingin membalasnya dengan sesuatu yang baik pula. Terima kasih. Seru Adam di dalam keheningan antara keduanya. Berterima kasih untuk apa, Mas? Tumben sekali kamu mengucapkan kata ajaib itu untukku, sahut Maryam. Kamu hari ini sudah menemaniku seharian, dan kamu tidak cemburu karena aku masih memikirkan Hawa, jawab Adam. Haha. Maryam tiba-tiba tertawa sendiri. Sejujurnya aku cemburu, Mas, kamu memiliki cinta yang begitu besar kepada Mbak Hawa. Iri. Tentu saja. Tapi, aku tidak terlalu memikirkan itu. Karena itu adalah bagian dari masa lalu kamu. Aku harus bagaimana, semua orang pernah melalui masa lalunya. Dan kita tidak pernah tahu, akan seperti apa masa lalu kita dulu, ungkap Maryam. Dia menatap wajah Aira di sampingnya. Sungguh betapa takdir itu sangat tidak bisa ditebak. Adam kembali fokus menyetir mobilnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka baru sampai di dalam rumah. Rati sudah menyiapkan makan malam untuk mereka. Ketiganya tiba di rumah tepat saat azan maghrib berkumandang. Biar aku saja yang gendong Aira. Kamu duluan saja, bersihkan tubuh kamu. Seru Adam memberikan perintah dengan suara tegasnya. Pria itu seolah tahu jika Maryam sedang haid dan dia harus segera membersihkan tubuhnya dengan cepat. Tanpa pikir panjang, Maryam keluar dari dalam mobil. Dia langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih. Sementara itu, Adam perlahan membawa Aira yang tertidur. Pak Adam, hari ini kamar yang satunya lagi sudah beres, Pak. Sudah dalam keadaan kosong dan nuansa baru, Birati memberikan laporan. Adam hanya mengangguk pelan memberikan isyarat terima kasih karena telah memberitahunya. Di sebuah rumah kecil yang jauh dari keramaian, Alda berhasil kabur dari rumah tempat dia tinggal. Saat ini, dia sedang berjalan ke jalanan umum untuk mencari kendaraan yang bisa membawa dia ke pusat kota. Wajah pucat orang hamil begitu terlihat. Seharian ini, bahkan dia tidak makan. Di belakangnya, Nur sambil berlari sambil menelpon Asia memberikan laporan tentang keadaan terbaru wanita hamil itu. Tadi saya sedang salat maghrib, Bu, Mbak Alda kabur lewat pintu belakang rumah. Ini saya lagi kejar ke jalan raya,
dengan nafas terengah-engah, Nur memberikan laporan. Asia di ujung telepon menarik nafas kasar. Dia merasa khawatir sendiri. Wanita parubaya itu dengan cepat langsung mengambil kunci mobilnya. Kejar dia sampai dapat Nur, saya akan cepat-cepat ke sana. Kesini keadaan belum terlalu memungkinkan. Orang-orang masih mencarinya, ucap Asia dengan wajah khawatirnya. Dia khawatir karena Alda dalam keadaan hamil. Bu, maaf Bu. Saya lihat Bu Alda sudah naik sebuah mobil. Arah menuju kota, Nur dengan sisa nafasnya, keringat yang bercucuran di keningnya memberikan laporan. Sebelum naik ke dalam mobil, Asia kembali terdiam. Dia tidak mungkin pergi ke sana jika Alda sudah naik mobil dan menuju kota. Bisa jadi wanita itu sedang menuju arah rumahnya. Asia naik ke mobil. Dia memutar mobilnya ke arah rumah Alda. Dia ingin tahu apakah gadis itu benar-benar pulang ke rumahnya atau tidak. Dia tidak ingin ketika Alda pulang ke rumahnya, mengatakan kehamilan itu adalah kehamilan dari anaknya Adam, karena Adamlah pria yang berhubungan dengan gadis itu yang terakhir kalinya. Cukup lama wanita parubaya itu diam di depan rumah Alda, mengawasi dari jauh. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Hari ini, dia akan membiarkan Alda pulang ke rumahnya bertemu dengan kedua orang tuanya. Hingga ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, sebuah mobil berhenti di depan rumah Alda, dan itu adalah dia. Asia menatap dengan tajam ke arah wanita hamil yang sedang berjalan masuk ke dalam rumahnya itu. Aku mau lihat, kamu kabur dari rumahku, dan kembali ke rumahmu sendiri. Apakah mereka akan menerima kamu Alda? Jangan salahkan aku dengan apa yang akan kamu terima ke depan. Aku sudah berusaha untuk melindungi hidup kamu dan bayi yang ada dalam perut kamu. Tapi, ya sudahlah. Tidak ada gunanya juga untukku, Asia dengan wajah yang tegas, menyalakan mobilnya. Dengan kencang, dia meninggalkan rumah itu. Alda perlahan masuk ke dalam rumah. Dia memakai sebuah kain penutup kecil untuk menutup wajahnya yang terlihat pucat. Perutnya sudah terlihat membesar, karena ketika dia akan menikah, kehamilannya sudah hampir 4 bulan lebih. Wanita itu sudah berdiri di depan pintu rumah besarnya. Perlahan, dia memencet bel rumah itu. Dan selang beberapa detik kemudian, seorang pembantu dari rumahnya keluar membuka pintu. Non Alda, ucap wanita bernama Asih, pembantu di rumahnya itu. Ibu, Bapak. Non Alda pulang Bu, Asih langsung berteriak memanggil majikannya yang tidak lain adalah kedua orang tua Alda. Wanita itu dengan wajah lelahnya, perut yang membesar, perlahan masuk ke dalam rumahnya. Alda, panggil seorang pria parubaya saat melihatnya. Pria itu tidak lain adalah papahnya. Pah. Ini Alda Pah, Alda pulang Pah, lirih gadis itu menahan tangis. Dia perlahan berjalan mendekat kepada kedua orang tuanya yang sudah ada di depan mata. Kamu, perut kamu. Tangan pria parubaya itu terangkat ke atas, seolah menyuruh Alda untuk diam di tempat. Dengan suara beratnya, pria itu berbicara dengan lantang, matanya menatap dari atas kepala ke bawah kaki. Pah, maafkan Alda. Aku sedang hamil. Serunya dengan suara bergetar. Hamil? Siapa yang melakukan itu? Kamu pergi dari pernikahan kamu begitu saja, dan kamu pulang-pulang dalam keadaan perut membesar seperti itu. Malu-maluin saja, bagai disambar petir, suara bariton itu menggema di dalam rumah, sedang memaki Alda yang baru saja pulang. Seharusnya kamu tidak usah pulang ke rumah, jika ingin membuat malu papa dan semua keluarga saja, sambungnya lagi. Alda terdiam, menundukkan kepalanya. Maafkan Alda Pah. Aku memang salah, sudah melakukan hubungan terlarang itu sebelum menikah, sesalnya sambil menundukkan kepala. Pria parubaya itu berjalan ke arah putrinya. Plak. Satu tamparan mendarat di pipinya. Papa membangun nama baik keluarga ini dengan susah payah Alda.
Mendidik dan menyekolahkan kamu supaya kamu pinter, bukan supaya kamu bodoh seperti ini. Sekarang kamu tiba-tiba datang dalam keadaan begini. Lebih baik kamu keluar saja, tidak usah ada dalam keluarga ini. Kamu sudah mempermalukan papa. Jangan sampai media dan tetangga tahu tentang kehamilan kamu itu, pria itu melanjutkan. Alda meringis kesakitan. Dari dua matanya, tiba-tiba keluar butiran air mata. Kenapa bagi sebuah keluarga nama baik sangatlah penting, bahkan dengan anaknya sendiri itu lebih penting. Harga diri melebihi segalanya, apalagi untuk keluarga terpandang seperti Alda, yang sebentar lagi mereka sedang mencalonkan menjadi perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Mereka tidak ingin gosip buruk menimpa keluarganya. Malam itu, Alda yang kabur dari rumah kecil Asia tidak diterima di rumahnya sama sekali. Ia bahkan tidak dibiarkan menginjak kamar rumahnya sendiri. Wanita hamil itu keluar dalam keadaan lemah, tangis tidak terbendung dari kedua matanya. Alda keluar dari rumah besar miliknya. Dia kembali menaiki sebuah mobil menuju suatu tempat, tidak lain adalah rumah Rio, mantan kekasihnya, pria yang menghamili dia. Dan seseorang yang selama ini mengejar Adam untuk mencari Alda. Dengan sebuah harapan kecil di hatinya, Alda menaruh harapan, pria yang menghamili ia itu akan menerima dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Meski pada pertemuan terakhir mereka, Alda hampir mati oleh Rio, karena dia ingin wanita itu menggugurkan kehamilannya. Alda kembali turun di depan sebuah rumah. Ia menatap rumah di depannya, terdiam beberapa saat. Wanita itu ragu-ragu untuk melangkah. Bayangan saat Rio memaksa dirinya untuk menggugurkan kandungannya terlintas dalam pikirannya. Hampir setengah jam Alda bolak-balik di depan rumah Rio dengan segala kesedihannya. Alda terus mondar-mandir di depan rumah itu. Hingga sebuah motor besar menderung, mengagetkan dirinya. Lampu dari motor itu menyoroti wajahnya. "Rio!" seru Alda dengan suara bergetar. Pria itu membuka helmnya, kemudian menatap Alda dengan tajam. "Kemana saja kamu, Hah?" Rio langsung menarik tangan Alda, kemudian mengajak wanita itu untuk sedikit menjauh dari halaman rumahnya. "Rio, aku butuh tanggung jawab kamu untuk anak yang dikandung olehku, kamu peganglah." Di perutku sudah ada janin yang bergerak-gerak menendang perutku Rio. Alda tiba-tiba memegang tangan Rio. Pria itu langsung mengibaskan tangan wanita hamil di depannya. "Kemana saja kamu selama ini, Hah? Aku sudah bilang dari awal, gugurkan kandungan kamu itu. Aku tidak mau bertanggung jawab atas itu." "Gila saja." Rio menarik paksa tangan Alda. "Mau kemana, Rio?" lirih gadis itu dengan suara yang bercampur dengan tangis. "Ke dokter, yang ada dalam perut kamu masih bisa dikeluarkan. Biar kamu bisa hidup tenang, aku pun bisa hidup tenang dan bebas kembali. Jangan harap aku akan bertanggung jawab akan hal itu, Cih." sentaknya sambil menyeret Alda. Wanita hamil itu merasa tertekan sendiri. Kenapa dia sendiri yang harus menanggung semua penderitaan yang ia alami? Hati kecilnya, dia tidak pernah ingin menggugurkan kandungannya, apalagi ketika sudah terasa sebuah gerakan dari dalam perutnya. Rasa keibuan Alda mulai tumbuh, dan dia mulai menggakui anaknya. "Aku mohon jangan, Rio. Ayo kita besarkan anak ini bersama-sama. Dia tidak punya salah apa-apa di dalam rahimku," rintih Alda. Dia berusaha melepaskan tangannya dari jeratan tangan pria itu, namun sia-sia saja. Rio semakin kasar membawanya. Tepat saat Rio akan berganti motor dengan sebuah mobil, Alda menggigit tangan pria itu. Kemudian, wanita hamil itu langsung berlari mencari tempat yang aman untuknya. "Cih, dia kabur lagi. Aku bisa bunuh kamu dan anak itu jika ketemu," Rio berdecak, ikut mengejar. Dia kembali memanggil anak buahnya untuk mengejar Alda. Dengan sisa tenaganya, Alda berlari. Dia berusaha menyelamatkan dirinya. "Tin, Tin."
Seorang wanita paruh baya menyoroti wajah Alda, tidak lain dia adalah Asia. Wanita itu langsung membukakan pintu mobil. Dan Alda masuk ke dalam sana dengan cepat. Sudah aku bilang di luar sana tidak aman, kenapa kamu menyusahkan aku dengan kabur dari tempat itu? Ingat Alda, aku tidak sedang mengurung kamu di sana, aku hanya ingin melindungi kamu saja, Asia membentak Alda. Wanita di belakangnya tidak menjawab apa-apa, hanya menangis saja. Malam ini kamu dan bayi kamu itu bisa selamat, tapi besok-besok keberuntungan tidak akan datang terus-menerus pada kamu. Jangan bodoh. Menyerahkan nyawa kamu sendiri. Dunia itu tidak seindah apa yang ada di otak kamu, apalagi setelah kamu melakukan sebuah kesalahan, keluarga pun bisa jadi musuh. Karena pada dasarnya semua keluarga tidak ingin memiliki anak yang mencoreng nama baik keluarga, Asia kembali menekan suaranya. Dari dalam mobil, terlihat mantan kekasihnya, pria yang sudah menghamili dia, dan beberapa anak buahnya terlihat sedang mencari Alda. Asia kembali membawa Alda ke rumah yang semula gadis itu tinggali. Sekarang, setidaknya Alda tahu kenapa wanita paruh baya di depannya menyembunyikan dia di tempat itu, karena tidak ada satupun yang peduli padanya. Dia hanya dianggap sebagai aib saja. Tidak usah menangis, kan kamu lahirkan bayi itu. Dan suatu saat kamu harus hadapi mereka dengan dada yang tegap. Hidup ini kejam, tidak akan selesai hanya dengan tangismu, Asia menegaskan. Alda menyeka sedikit air matanya. Terima kasih. Kamu masih peduli kepadaku. Sudah terlanjur, aku sudah terlalu ikut campur dalam urusan ini. Jika harus memilih, aku pun tidak mau. Siapa kamu? Kamu hanya wanita yang akan menghancurkan rumah tangga putraku jika kamu berkeliaran bukan? Jawab Asia. Alda terdiam. Ia merasa bersalah karena pernah berniat memanfaatkan Adam. Jika di dunia aku sudah dihukum seperti ini, bagaimana dengan hidupku setelah mati? Apa neraka adalah tempat terakhir untuk seorang pezina sepertiku? Batin Alda meringis. Air mata tidak berhenti keluar. Penyesalan memang selalu datang di belakang. Keesokan paginya, Maryam seperti biasa sudah membereskan rumah dan memasak. Semua dia lakukan sepagi mungkin ketika Aira masih tertidur pulas. Ini bekalnya, Mas. Maryam menyerahkan sebuah kotak makanan kepada Adam. Pria itu terdiam, kemudian menatap wajah sang istri. Ada apa? Kenapa kamu melihat aku seperti itu? Tanya Maryam. Adam menggelengkan kepalanya, kemudian tiba-tiba dia tersenyum. Wow, kejutan apa ini? Pagi-pagi kamu sudah berikan aku senyum begitu, Mas? Tanya Maryam dengan senyuman yang tidak kalah manis juga. Bekalnya kamu antar sendiri ke kantor, dandan yang cantik, ujar Adam. Maryam mengerutkan dahinya. Loh kok begitu? Ngapain harus aku antar, kamu bisa bawa sendiri juga. Jangan ngebantah, itu perintah dari suami juga. Kalau tidak, tegas Adam. Kalau tidak apa, Mas? Tanya Maryam. Adam terdiam sejenak. Kalau tidak aku yang tidak akan berangkat kerja hari ini. Maryam semakin aneh melihat sikap Adam. Kenapa? Adam memegang tangan Maryam, kemudian menarik tubuh istrinya ke atas pangkuannya. Karena aku ingin dekat bersama kamu terus. Adam tiba-tiba kembali mencium leher Maryam. Maaf Pak, lanjutkan saja. Saya keluar dari rumah, Ratih tersenyum sendiri sambil meninggalkan pasangan suami istri itu. Mas malu, kamu lagi apa sih pagi-pagi udah mesum begini? Maryam kembali berdiri. Itu karena ulah kamu. Balas Adam. Ulah aku kenapa? Tanya Maryam. Karena kamu menciumku kemarin. Adam dengan wajah datarnya melihat ke arah yang lain. Memangnya kenapa? Tanya Maryam lagi. Tanggung jawab, cium sekarang pipi yang satunya lagi, ujar Adam. Seketika Maryam terdiam, tersipu malu, menundukkan kepalanya. Terima kasih sudah menonton, guys.
Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.